Karena produksi minyak goreng ini berbagai laporan data itu kan diproduksi oleh swasta, diproduksi oleh pengusaha. Artinya minyak goreng di Indonesia ini dikendalikan oleh pengusaha. Saya kira untuk mengatasi fluktuasi harga pangan dan ketersediaan ini saya setuju dengan Bu Nebi, itu tidak hanya menjelang hari raya Idul Fitri dan Lebaran, juga termasuk di hari-hari besar yang lain dan antara lain Tahun Baru dan lain sebagainya. Karena itu kan memang terjadi berulang-ulang. Kenapa terjadi berulang-ulang? Karena memang kita belum punya roadmap yang disampaikan Bu Nebi, roadmap tentang kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara memadai. Roadmap itu bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa yang kita lakukan selama ini adalah reaktif terhadap fluktuasi naik turunnya harga pangan. Dalam contoh kasus misalnya minyak langka, kita semua reaksi untuk menemukan jalan keluar yang merespon secara mendadak kenaikan harga minyak goreng misalnya. Tetapi roadmap untuk itu belum jelas disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Apa roadmapnya? Sekarang ini misalnya harga hortikultura itu tidak begitu naik, tidak begitu fluktuatif. Tapi di tingkat petani itu harganya hancur-hancuran. Indikasinya ini adalah dari barang impor. Kalau pemerintah ditanya menjelang Lebaran bagaimana kondisi pangan kita, pasti jawabannya cukup. Artinya ketahanan pangan masih terbentuk. Tapi ketahanan pangan itu barang dari mana yang menciptakan ketahanan barang di dalam negeri itu? Jangan-jangan impor semua. Beras ini akan nada-nadanya akan impor juga, 2 juta ton katanya. Seperti Walter bawang putih, itu harga di petani dalam negeri hancur. Mereka mengeluh, ini kok barang-barang yang diduga barang dari luar negeri masuk ke pasar-pasar basah kita. Impor yang katanya datang dari Medan, tapi sebenarnya itu bukan impor Medan, tapi impor dari luar negeri. Apa kita sebutkan negaranya? Itu impor dari luar negeri, gitu aja. Impor dari luar negeri sebenarnya. Bawang putih juga begitu. Nah, dan ini masuk ke sentra-sentra produksi kita, sehingga petani tidak bisa menikmati harga yang wajar. Kayak minyak goreng misalnya, kok langka? Ini kan satu anomali yang terjadi. Makanya di dalam amanat Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu sudah jelas, itu kan rohnya kan kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan pangan itu kan diproduksi oleh kita sendiri, tapi itu adalah kira-kira sebagai cita-cita lah, cita-cita kedaulatan pangan. Dan juga kemandirian pangan. Jadi bagaimana pangan itu diproduksi secara mandiri. Lalu ketahanan pangan terakhir. Ketahanan pangan itu terakhir. Karena ketahanan pangan ini bisa dibentuk pangan dari mana saja, tidak harus dari dalam negeri. Negara kita ini subur makmur, tapi kenapa kita untuk menciptakan kemandirian pangan saja kita masih tertatih-tatih? Karena roadmap-nya ini belum terbentuk, regulasinya sudah ada semua. Bahkan Pak Sarwo Edi ini sebagai pimpinan dari Badan Pangan itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan bertanggung jawab kepada menteri. Jadi Badan Pangan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pangan pasal 126.
Apa tugasnya Badan Pangan? Badan Pangan ini sebagai lembaga pemerintah yang dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara. Dalam hal ini kira-kira ID Food lah. ID Food itu adalah holding BUMN Pangan yang menjadi mitra Badan Pangan di samping Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu untuk produksi, tapi kalau produksi di Kementerian Pertanian dirasa kurang berdasarkan prognosa daripada Badan Pangan Nasional, itu bisa Badan Pangan Nasional memerintahkan kepada BUMN yang tergabung dalam ID Food atau Bulog untuk memproduksi pangan yang kurang itu. Jadi kira-kira burden sharing lah. Jadi produk Kementerian Pertanian ini kurang, itu ID Food bisa memerintahkan melalui prognosanya, bisa memerintahkan kepada badan ID Food atau Bulog untuk memproduksi pangan. Dan bisa memerintahkan juga di samping melaksanakan produksi, BUMN itu ditugasi untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan atau distribusi pangan pokok. ID Food ini atau BUMN pangan kita yang tergabung di dalam ID Food, holding ini dan Bulog, itu mempunyai peran besar dalam proses distribusi. Saya sebaiknya itu ya bisa menyarankan kepada Badan Pangan yang dalam hal ini yang hadir Pak Sarwo Edi, kenapa kalau misalnya ID Food ini tidak memproduksi minyak goreng. Salah satu BUMN di bawah ID Food ini ditugasi untuk, kalau minyak goreng ini dikategorikan sebagai pangan pokok yang sensitif, itu ditugasi untuk melaksanakan produksi minyak goreng. Karena produksi minyak goreng ini berbagai laporan data itu kan diproduksi oleh swasta, diproduksi oleh pengusaha. Artinya minyak goreng di Indonesia ini dikendalikan oleh pengusaha. Nah, supaya negara hadir, Badan Pangan itu bisa memerintahkan atas nama Presiden untuk Badan Pangan ID Food dan lain dan Bulog yang BUMN itu ada untuk memproduksi atau membuat pabrik minyak sebagai buffer stok kalau sesuatu yang terjadi, dalam hal sesuatu yang terjadi itu fluktuatif seperti ini. Dan tentunya dalam hal ini Badan Pangan Nasional punya neraca pangan yang bagus, sehingga dalam roadmap jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang itu bisa memprediksi, mempunyai prognosa. Karena kan fluktuasi harga itu kan terjadi, sudah bisa diduga dalam tahun berjalan itu, ya menjelang Ramadan, menjelang tahun baru, menjelang hari-hari besar agama, itu kan sudah bisa diduga, itu harus diprediksi. Kalau tidak punya roadmap yang bagus, ya bagaimana bisa mengatasi? Apalagi itu berebutan tugas. Kementerian Pertanian, Badan Pangan, Bulog, ID Food. Karena Bulog itu tidak termasuk dalam ID Food, Pak. Jadi tidak termasuk di dalamnya. Nah, untuk itu jangan sampai, ya kita jangka pendek menangani reaktif menjelang Ramadan bolehlah, tema ini bolehlah. Tapi di dalam jangka menengah dan jangka panjang harus punya roadmap pangan nasional untuk menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan, bukan hanya ketahanan pangan. Memang DPR ini kan satu nyawa dengan rakyat, karena namanya saja kan perwakilan rakyat kan. Nah, bahwa tugas-tugas DPR ini kan bukan tugas eksekutor. DPR tidak bisa menyalurkan minyak goreng, DPR tidak bisa operasi pasar, DPR tidak bisa melakukan impor bahan-bahan pangan.
sifatnya kan salah satu fungsi DPR itu mengawasi. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengawasi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pangan. Kalau pemerintah ini betul-betul melakukan fungsi di bidang pangan itu melakukan fungsinya, saya kira dalam jangka waktu tertentu dijalankan membuat roadmap pangan dalam jangka pendek reaktif, misalnya mengatasi minyak, dalam jangka menengah itu Badan Pangan atas nama Presiden memerintahkan kepada BUMN untuk salah satu BUMN yang tergabung di dalam ID Food itu memproduksi minyak. Apakah tidak mungkin? Sangat mungkin, karena perintah itu perintah undang-undang. Dalam pasal 182 Undang-Undang Pangan, salah satunya perintahnya adalah melaksanakan produksi. Jadi kan ini kan bisa BUMN diperintah oleh ID Food, oleh Badan Pangan untuk melaksanakan produksi, untuk menjadi buffer stok kalau setiap saat atau dalam satu saat itu ada masalah pangan itu. Dan juga bisa melaksanakan distribusi. Masalah minyak goreng itu ada berbagai pendapat yang antara lain salah satu penyebabnya adalah masalah distribusi. Nah, distribusi itu kalau diserahkan kepada swasta saja, saya kira ya permainannya ya dari kantong kiri ke kantong kanan, yang memproduksi swasta, distribusinya swasta, pedagangnya juga swasta. Negara kan tidak hadir di sini. Nah, untuk itu dalam jangka menengah itu bagaimana bisa hadir, dan ini bisa ditangkap oleh ID Food. Katakanlah ini belum mendapat penugasan dari Presiden, itu ya diusulkan kepada Presiden agar mendapatkan penugasan. Jadi untuk dibuat perpres yang baru, di samping perpres lama pangan pokok, minyak goreng tidak masuk di dalam perpres itu, bagaimana supaya minyak goreng itu sebagiannya menjadi tugas Badan Pangan untuk bisa mengantisipasi adanya kelangkaan itu. Itu saya kira yang kita sampaikan, termasuk hortikultura. Hortikultura kan tidak termasuk tugas di Badan Pangan kan, padahal di dalam undang-undang ini ada cabai bawang, wortel tidak ada kan, wortel nggak ada kan. Biasanya di sentra-sentra pertanian itu kan ada sentra wortel, sentra bawang merah. Dan kalau impor itu di dalam undang-undang pangan itu kan tidak boleh ditujukan ketika sentra-sentra pertanian itu sedang panen. Tetapi ada beberapa hal memang yang kita dilawan di WTO, digugat di dalam undang-undang pangan ini, mohon maaf kita kalah. Ada pasal kalau impor harus menunggu kekurangan di dalam negeri stoknya, itu kita kalah di gugat itu. Nah, untuk itu dalam rangka mensiasati itu kita harus memunculkan kecerdasan bangsa ini, bagaimana agar ada rule-rule atau aturan-aturan bahwa distribusi di dalam negeri tidak boleh ditujukan kepada daerah-daerah yang sedang panen. Antara lain itulah. Kita banyak kesempatan itu kalau membuat roadmap, kita bisa memprediksi, kita bisa mengatur, kita bisa mengevaluasi, kita tidak reaktif terhadap situasi. Terima kasih.